Oke, kawan-kawan guru tani 75 channel, ternyata di lahan Pak Sopyan ini kita juga temukan varietas BB01. Jadi tadi sepintas diskusi sebelum kita shoot ya, BB01 ini varietas unggul yang karakteristiknya adalah untuk penyerbukan Pak Sarwan tadi ya. Penyerbukan, mungkin bisa diceritakan karakteristik terus potensi. Kalau dari sisi warna tadi mirip-mirip yang sampaikan ya 01. Mungkin sampaikan Pak Sopyan bedanya dengan yang MCC 01 atau seperti apa? 02. Nah, kalau jenis BB01 ini Pak, memang ini dianjurkan oleh perusahaan untuk penyerbukan. Jadi kawan-kawan petani yang ingin menanam ataupun yang sudah menanam memang sementara ini informasi yang dianjurkan oleh perusahaan itu harus dicampur atau ditanam dengan multiklon. Oh, oke. Nah, tujuannya adalah supaya ada penyerbukan silang yang itu nanti saling melengkapi untuk kontinu buah itu supaya tetap konsisten. Nah, ini cukup menarik. Ini artinya pengetahuan baru buat kawan-kawan di ini. Jadi panjenengan katakanlah tidak serta-merta kalau misalnya sudah love sama MCC 02, terus total satu area itu dikasih MCC 02 semua, tapi juga harus dikombinasi. Sampaikan Pak Sopyan tadi. Betul. Berapa persentase terbaik? Katakanlah kalau 1 hektar kita diskusi tadi dengan jarak tanam berapa ideal? 4x4. 4x4 ya. Kurang lebih 700-800 ya? Kurang lebih 600 batang sampai 700 600 sampai 700 batang per itu hektar. Per hektar idealnya kalau misalnya kita tanam MCC 02 itu harus divariasi dengan klon yang lain, dengan klon BB01 atau juga dengan Sulawesi 1. Oke. Dengan komposisi 60 20 20 Pak. 60 20 60 MCC 02, 20 BB01, 20 Sulawesi. Dan ini panjenengan kawan-kawan saudaraku guru tani channel 75. Jadi panjenengan nggak usah ini, panjenengan sudah ketemu orang yang tepat. Jadi Pak Sopyan selalu sampaikan kalau misalnya ada yang berminat ambil bibit, selalu sampaikan ada rumusnya tadi 60 20 20. Ya. Artinya bibit. Kalau orang mau beli bibit juga bibit kita siapkan seperti itu. Betul. Sama penyediaan juga gitu, 60 20 20. Iya, nanti diusahakan seperti itu. Oke, seperti itu. Kalau dari sisi produktivitas BB01 ya mungkin sedikit di bawah MCC 02 ya Pak. Iya. Tadi di video sebelumnya panjenengan sampaikan bahwa ada karakteristik yang ini lebih tahan terhadap UPT. Oh ya, kalau ini sama, ini pun tahan Pak. Nah, cuman perbedaannya mungkin dari segi biji sedikit lebih kecil. Oke. Nah, biji lebih sedikit kecil dan memang kalau ketahanan dari penyakit dia sama, hampir sama dengan MCC 02. Ya, baik. Dan memang klon yang direkomendasikan untuk penyerbukan pejantannya memang direkomendasikan memakai BB01. Nah, ini juga pengetahuan baru. Jadi kita tidak asal nanam kakao. Betul. Begitu tahu kakao harga mahal, comot sana, comot sini, aku mau beli. Nah, jangan diharapkan lagi lah, wajib ain ya. Wajib ain nih hari Jumat. Wajib ain kalau memang berminat untuk nanam kakao, belilah di penangkar bibit yang di jalurnya Papandayan, karena secara kualitas, sertifikasi, bahkan juga diajari budidayanya, termasuk ini juga saya pikir tidak semua penangkar sampaikan ini 60 20 20. Saya pikir kalau misalnya nanam MCC 02 ya sudah 600 700 itu udah MCC 02. Ternyata betul. 20% harus di mix dengan BB01 dan Sulawesi 1. Ya. Nah, tadi ini menarik dan meskipun agak susah dijangkau, tapi kawan-kawan guru tani channel mungkin juga perlu ngerti Pak Sopyan. Kalau ini bukan Sulawesi 1 Pak, ini MCC 01. Nah, ini MCC 01. Ya, MCC 01 buahnya. Kalau lihat buahnya lebih gede ya? Ya. Karena memang dia satu klon dengan MCC 02, cuman beda warna. Oke. Beda warna dan ini lebih tahan penyakit ya?
Kalau petekit pun sama Pak, Sama. lebih tahan ya. Cuman bedanya kulitnya lebih tipis. Kulit lebih Ya, tipis. biji pun lebih besar kalau dibandingkan dengan MCC 02. Jadi panjenengan bisa balik lagi tadi yang MCC 02, Iya. karakter buahnya warnanya merah, terus begitu menjelang mateng, menjelang panen menuju kuning. Menuju kuning. Ini pun nanti itu kan yang bawah itu sudah kelihatan lebih kuning Pak. Ini nanti juga posisinya kuning. Kuning. Nanti kuning. Kuning. Ya. Jadi seperti itu, kawan-kawan Guru Tani 75 Channel, sangat menarik. Pada hari ini kita bisa belajar dan berdiskusi langsung dengan expertnya, dengan ahlinya. Ada Pak Sarono, kebetulan beliau lebih berfungsi sebagai kamerawan hari ini. Ini sekali lagi ini video kita bikin ya natural, tanpa editing dan sebagainya, karena nggak ada skrip. Karena ini menunjukkan bahwa Guru Tani 75 Channel otentik. Keotentikan, dan kita berapa step tadi kita belajar bahwa ini potensi kako ini sangat-sangat besar. Dan ingat, kalau kita nilaikan rupiahnya tadi Pak Sopyan dengan 1/4 per 2 minggu hari, per 10 hari, saya selalu ingat itu aja Pak Sopyan, karena nilai duitnya luar biasa. 2 minggu sekali dengan 1/4 hektar dapat 3 juta. Kurang 3 lebih. juta. Itu dengan asumsi harga 95.000. Padahal sesuai keterangan Pak Sarono, dengan kondisi yang terjadi di Nigeria, bukan ya? Ya, di Afrika Pak. Di Afrika ya, negara-negara Afrika yang selama ini sebagai penghasil terbesar biji kakao, itu sedang banyak kendala, baik penyakit maupun efek El Nino yang berkepanjangan. Artinya mereka untuk mengkonservasi lagi, mereplanting dan membudidayakan lagi butuh waktu yang panjang. tidak sedikit, dan biaya juga butuh banyak. Mungkin kalau panjenengan yang bermodal bisa datang ke sana untuk invest. Karena apa? Di dunia kurang, dan di Indonesia saya sampaikan lagi, kita masih kekurangan 300.000 ton biji kakao, dan itu ekivalen dengan kurang lebih 300.000 hektar dengan asumsi 1 ton. Tapi hari ini kita masih produksinya masih 500 kilo atau 600 kilo, 6 kintal per hektar per tahun. Dan ini jadi PR kita bersama. Nanti kita akan bahas di sesi tersendiri bagaimana nutrisi untuk kakao, untuk peningkatan productivity dari sisi budidayanya, dari sisi pengendalian UPT-nya. Nanti kita akan ambil sesi khusus dengan Pak Sarono yang beliau sudah sangat expert. Kenapa saya bilang saya bergaul sama Pak Sarono kurang lebih hampir 15 tahun. Jadi 10 tahun lebih lah, hampir 15 tahun beliau tidak pernah pindah-pindah. Karena tetap konsisten, istiqomah untuk pengembangan bersama PT Papandayan untuk development kakao di Indonesia, khususnya di Lampung. Sebelum kita tutup sesi ini, Pak Sarono bisa ke sini. Apa mungkin bisa sampaikan untuk kawan-kawan di Indonesia, di jaringan Guru Tani 75 Channel, dan juga mungkin di Sumatera, khususnya di Lampung, untuk sebagai support, sebagai informasi bahwa benar-benar kalau saya lihat sekarang Pak Sopyan itu 3 juta per minggu, per 2 minggu bro, per 10 hari. Monggo Pak Sarono. Ini dari PT Papandayan, sampaikan sebelum kita tutup sesi ini. Monggo Pak Sarono. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Didi ya. Jadi emang kakao sekarang ini lagi mengalami peningkatan, terutama harga, karena kita tahu sekarang ini negara penghasil terbesar biji kakao dunia itu di Afrika sekarang masih mengalami kendala ya. Jadi emang karena efek El Nino tahun lalu, kemudian hama penyakit juga banyak, dan banyak tanaman yang sudah tua. Sedangkan permintaan kakao akan dunia itu terus meningkat. Ini jadi kesempatan untuk petani kakao di Indonesia ataupun petani-petani lain yang tertarik untuk budidaya kakao ini, ambillah peluang ini
Karena saya yakin ke depan kakao ini akan terus diminati banyak orang di dunia, sehingga kakao ini akan terus memberikan penghasilan yang bagus ya, terutama untuk petani kakao yang 3 juta per beberapa tahun 10 hari sebelumnya petani kakao mengeluh tentang harga, tapi sekarang ini harga sudah meningkat hampir 3 kali lipat lebih. Nah, ini peluang ya. Jadi untuk petani kakao atau petani lain yang ingin beralih ke kakao, ini peluang yang tepat untuk tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Jadi Pak Sofwan sudah sampaikan, selama ini emang kita akui banyak petani yang hanya menanam satu jenis klon saja di kebun. Dan ini kita amati berdasarkan riset ini banyak kasus untuk kebun-kebun kakao yang hanya menggunakan satu jenis klon saja itu mengalami penurunan produksinya. Kenapa? Karena setelah melakukan riset yang sudah dilakukan di Sulawesi terutama, ternyata MCC 02 itu butuh penyerbukan dari jenis bunga lain. Nah, karena kita tahu bahwasanya syarat terjadinya buah itu karena ada perkawinan atau ada penyerbukan kalau di bunga kakao. Nah, setelah kita amati memang MCC 02 itu cocok dengan BB01, dengan Sulawesi 1, bahkan dengan IKRI 09. Nah, ini kita sampaikan ke petani, kalau akan menanam kakao di kebun itu tidak diperkenankan hanya menanam satu jenis klon saja. Nah, ini jadi perhatian untuk petani-petani lain yang sudah terlanjur menanam hanya satu jenis klon saja, itu disarankan untuk melakukan rehabnya dengan sambung samping, supaya nanti kebun-kebun itu disambung samping dengan klon rekomendasi, sehingga nanti diharapkan itu bisa menyerbuki klon 45-nya, sehingga hasil yang kita inginkan itu bisa tercapai. Karena kenapa? Karena MCC 02 itu punya potensi 2 ton lebih. Jadi kalau hanya satu jenis saja, kalau produksinya turun, tentu produksinya nggak akan tinggi seperti itu. Nah, ini jadi perhatian untuk petani-petani lain. Kalau membeli bibit kakao jangan satu jenis saja. Jadi artinya untuk panjenengan yang sudah terlanjur nanam MCC 02 saja atau MCC 01 saja atau BB 01 dan mungkin varietas yang lain ya, klon yang lain, sampaikan Pak Sarono masih ada solusi. Jadi nggak usah galau. Tadi ada secara teknikal bisa dilakukan sambung samping. Ya. Nah, untuk season sambung samping, wah kita perlu bikin video khusus masalahnya. Seperti apa sih sambung samping itu? Contohnya seperti apa? Mungkin nanti di video khusus teknik dan cara sambung samping, termasuk juga Pak Sofyan sudah berjanji mungkin di September kita akan coba bikin satu video edukasi buat teman-teman. Ini loh caranya sambung pucuk entres yang batang bawahnya tadi itu MCC 02 ya. Betul, ya. Terus nanti disambung. Jadi kita hari ini Jumat Berkah dapat banyak informasi. Pak Sofyan, ada yang mau disampaikan lagi sama teman-teman saudara-saudara kita di Guru Tani 75 channel, khususnya kalau yang dari PT, dari duit tadi money tadi udah sampaikan bahwa Pak Sofyan sudah merasakan 10 hari sekali 1/4 3 juta Dengan perawatan yang sesuai SOP. Dengan pupuk nutrisi yang direkomendasikan. Nah, itu untuk kawan-kawan petani tetap semangat. Harga sekarang sangat-sangat bagus. Nah, tinggal kita semangat merawat kebun, kembali ke kebun, jadi petani yang sukses insya Allah. Dan kita tetap harus optimis meskipun hari ini tantangan di luar teknikal juga cukup banyak. Jadi mengingat satu buah itu 10.000. Jadi panjenengan yang sudah punya tanaman kakao di banyak tempat tetap seperti saran Bang Napi, waspadalah. Betul. Karena hari ini yang ditakutkan bukan Helopeltis, ya. Bukan Phytophthora palmivora, bukan apa lagi, VCD, bukan tupai dan sebagainya, tapi hama
yang bisa bergerak dan bisa makan sendiri. Itu fenomena hari ini, dan saya pikir itu tetap sebagai spirit kita untuk terus berkembang dari hari ke hari. Dan dari kami, dari Guru Tani 75 Channel, Pak Sarono dari PT Papandayan, I'm very respect, thank you for this opportunity, for this time. Pak Sofyan juga, dan kami di Guru Tani 75 Channel selalu sampaikan bahwa sehatkan tanahnya, maka sehatlah tanamannya. Cukupi nutrisi untuk tanahnya, maka cukupi juga nutrisi untuk tanamannya, maka produktivitasnya akan meningkat. Dan tentunya harapan kita per 10 hari 3 juta, tapi menjadi 6 atau 9 juta. Terima kasih yang saya sampaikan, terima kasih yang sudah berkenan mampir di Guru Tani Channel, dan mungkin kawan-kawan di komunitas perkakoan, khususnya di Papandayan, jangan lupa kalau mampir sini like dan subscribe untuk kemajuan kita bersama, khususnya memang di perkakoan. Terima kasih, kurang lebihnya seperti itu. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa skrip.